Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم ونبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis ilmu, untuk menghadiri majlis zikir, untuk sama-sama belajar lebih banyak tentang agama Allah, agama yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segenap keluarganya dan para sahabatnya dan tabi'in serta orang-orang yang mengikuti jejak petunjuk mereka hingga hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam lindungannya, agar selalu kita dalam petunjuknya, agar selalu kita berada dalam jalan agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sebagaimana sering kita dengarkan, sering disampaikan, alhamdulillah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat diakhiri dengan perkataan wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ini setelah Allah Subhanahu wa taala memerintah kita agar bertakwa kepadanya, maka kemudian pada ayat tersebut diakhiri wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kita dalam petunjuknya, dalam agamanya, ini dalam akhir ayat diperintah juga kita agar wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan demi kegiatan, pengajian demi pengajian, kita juga sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita selalu dalam petunjuknya, dalam agamanya. Semoga agama yang kita anut ini, akidah yang kita percayai ini dibawa kita sampai meninggalkan alam dunia ini. Ini sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi bagaimana usaha kita, pikiran kita, hati kita ini menjaga akidah yang telah Allah titipkan dalam hati kita, yang merupakan nikmat sebesar-besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat Islam dan iman. Sehingga apa yang kita yakinin ini juga sampai kita meninggalkan dari alam dunia ini menuju kehidupan yang di alam berikutnya, menuju kehidupan episode berikutnya, yaitu kita masih di dalam agama yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beberapa saudara kita itu telah tiada dari pengajian ini, ya. Sudah lebih dulu mendahuluin kita, yaitu menuju alam berikutnya, yaitu masih dalam karena episode itu kan episode kehidupan itu kan ada kehidupan dalam kandungan dan begitu ya. Ada setelah itu lahir ke dunia. Di dunia ini yang sangat menentukan untuk kehidupan yang selanjutnya. Ya. Orang diberikan bermacam-macam di dunia ini umur. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, ya. Jadi berapa tahun Allah tentukan bagi setiap orang yang ditetapkan itu ketika anak itu baru umur 4 bulan dalam kandungan sudah ditetapkan. Maka berapa tahun nanti di alam dunia orang itu bermacam-macam. Kalau sudah waktunya, maka ada jalan aja untuk menuju ajalnya. Gitu. Karena kalau sudah ajal, itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, itu sudah waktunya, maka sudah tidak bisa mundur lagi. Umpama dalam ayat Al-Quran disebutkan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa mendahului dari ajal itu dan juga tidak bisa mundur dari ajal itu. Jadi kalau sudah ketetapan hari ini, ya hari ini. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Untuk ke sana ada jalan, ya. Untuk ke sana ada jalan, ada sebab gitu. Ya, ada sebab. Entah tabrakan kayak entah penyakit atau lain semacamnya. Jadi kalau kita mumpung masih belum tiba ajal kita, maka bagaimana kita itu mempersiapkan untuk episode kehidupan kita di alam yang berikutnya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga marilah kita doakan saudara-saudara kita, terutama yang sering datang, terutama jamaah di sini, baik yang yang sering datang dalam pengajian kita maupun tidak, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diampunin dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mendapat nikmat kubur, ya, mendapat nikmat kesenangan di dalam kubur, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari kesengsaraan di alam barzah sana. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dalam dalam agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
itu ada seseorang bertanya kepada salah satu istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Di antara istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ummu Salamah, dan Ummu Salamah ini ditanya, wahai Ummu Salamah, apa doa yang sering dibaca oleh beliau ketika Rasulullah itu ada di dekat beliau, dekat Ummu Salamah? Apa yang dibaca beliau ketika beliau itu ada bersama Ummu Salamah? Bagaimana jawaban Ummu Salamah? Jawaban Ummu Salamah, doa yang sering dibaca oleh beliau yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, yang artinya yaitu wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika, teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu doa ini mengajarkan bagi kita yang pertama agar kita juga memperbanyak membaca doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Kemudian yang kedua, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini tidak tergelincir dari jalan yang telah kita percayai, karena juga kita percaya bahwa tidak ada jalan lain ya selain apa yang kita percayai ini untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dan ini sudah, mengapa kita percaya demikian? Karena sudah ada di dalam Al-Quran ya, bahwa dalam Al-Quran itu sudah tidak ada jalan lain kecuali agama yang telah kita anut ini untuk menjadi kita selamat kehidupan dunia dan akhirat. Jalannya hanya ini. Karena sudah ada di dalam kitab suci kita, maka kita itu harus kita percaya. Karena kita beriman, termasuk rukun iman, yaitu iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah yaitu mengimani, mempercayai segala apa yang ada di dalamnya. Segala apa yang ada di dalam kitab suci itu, maka kita mengimani. Yang diantaranya yaitu jalan menuju keselamatan hanya dengan jalan yang telah diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang menetapkan syariat-syariat Nabi sebelumnya, jadi menjalankan ajaran Nabi-Nabi sebelumnya, dan juga ada yang ajaran-ajaran Nabi sebelumnya itu diganti dengan ajaran yang baru yang telah dibawa oleh beliau. Ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Jadi syariat yang lama diganti dengan yang sesuai dengan syariat yang berlaku, begitu terus begitu. Kan berapa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Yang nabi yang terakhir yaitu adalah nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah tidak mengutus nabi lagi. Jadi nabi yang terakhir, jadi berarti ajaran Allah yang terakhir adalah ajaran yang telah dibawa oleh nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama ini, bagaimana kita sebagai umatnya, bagaimana kita sebagai penganutnya ini menjaga agar agama ini tetap dalam diri kita. Jadi apa yang sering dibaca oleh Rasulullah yaitu di antara doa yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, maka teguhkan hati ini, teguhkan hatiku ini di atas agamamu.
Karena hanya dengan begitulah ini kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Jadi jangan kita percaya omongan-omongan sebagian orang ya. Sebagian orang ada, walaupun ada orang dari kalangan kita juga, orang Islam juga, kadang-kadang kita itu sering kita dengar bahwa semua agama itu, semua ajaran itu sama-sama membawa kepada ke surga. Sebagaimana yang didakwah-dakwakan oleh kaum liberal, kaum liberalis ya, orang-orang liberal yang membawa ajarannya dari orang-orang barat ya, orang-orang barat seperti orang Amerika, peneliti-peneliti Amerika, peneliti-peneliti dari negara-negara Eropa seperti Prancis dan lain semacamnya. Ini membawa faham bahwa semua ajaran itu bisa membawa seseorang kepada ke surga. Jadi bisa masuk surga apapun agama, silahkan mau madhab ini, mau agama ini, mau agama ini. Tapi dalam ajaran Islam, no, tidak ya. Ini juga akidah yang sangat penting terutama di akhir-akhir zaman ini. Saking banyaknya ya, saking banyaknya faham-faham yang sampai kepada telinga kita, ini kadang-kadang kita membuat kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Jadi tetap tidak bisa, karena sudah banyak di dalam ayat Al-Quran di kitab suci yang menjelaskan hanya dengan Islamlah kita dapat selamat begitu. Sehingga ajakan-ajakan seperti itu jangan kita ikuti. Bahkan kita juga sering membaca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana, Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati-hati kami ini. Jangan buat hati ini tergelincir dari apa yang setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi tetap teguh dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi ini yang pertama. Jadi dari penjelasan dari apa yang saya sampaikan tadi, agar kita selalu dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus ada keinginan dan harapan. Harus kita selalu membaca doa-doa yang isinya agar kita dijauhkan dari ketergelinciran ya, ketergelinciran. Jadi diantaranya tadi sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Barangkali diantara banyak yang diantara kita yang membaca doa tersebut di dalam sholat. Biasanya dalam tahiyat ya, banyak kita hafal dalam tahiyat akhir itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Biasanya kan setelah sholat, setelah tahiyat itu, setelah baca sholawat dalam tahiyat, sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, setelah itu kan kita disunahkan membaca doa. Itu doanya kadang-kadang orang membaca doa itu bermacam-macam, sebagaimana yang kita pelajari, bahkan sebagaimana kita pelajari sewaktu kecil, gitu. Doanya bermacam-macam, ya. Ada yang Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alim ini innaka antal muqaddim wa antal muakhir. Terus kemudian tsabbit qalbi ala dinika. Ada Allah, atau Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu doa setelah
tahiyat, di dalam tahiyat akhir. Jadi banyak insya Allah kita sering membaca. Kalau belum tidak ada doa tersebut dalam bacaan sholat kita, maka di luar sholat atau ketika sujud kita baca doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya. Atau setelah sholat baca doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, atau rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini baca yang doa tersebut mengharap pertolongan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dalam agamanya. Ya, tetap dalam agamanya, terutama sekali ini kita hidup di akhir zaman ini. Kita hidup di zaman fitnah ini. Bagaimana kalau hidup di akhir zaman, di zaman fitnah seperti sekarang ini? Sebenarnya sudah masuk ya zaman fitnah. Karena banyak sekali hal-hal yang ingin menjauhkan kita dari agama kita. Itu banyak. Itu fitnah yang menjauhkan dari ajaran agama, menjauhkan kita dari ingat kepada Allah, yang akan membawa kita agar kita jauh dari petunjuk agama kita. Sekarang sudah banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ini karena Rasulullah itu sebagai nabi, jadi walaupun belum waktunya, tapi beliau itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu dari Allah. Wahyu, ya. Jadi bukan dari kehendak dirinya sendiri, sehingga selalu ada gitu. Kalau kata sekarang inspirasi yang datang dari lisan beliau, yang diantaranya yaitu badiru bil a'malis sholihah, yaitu bersegeralah kalian bil a'malis sholihah, dengan amal-amal soleh, fitanan, ketika menghadapi zaman-zaman fitnah. Jadi zaman-zaman fitnah itu zaman ketika kebenaran bercampur dengan kebatilan. Di zaman ketika kebatilan kita kira itu kebenaran, kebenaran kita kira itu kebatilan, sehingga sudah tidak jelas mana kebenaran mana kebatilan. Saking banyaknya informasi-informasi yang datang kepada kita, yang datang ke rumah-rumah kita. Itu petunjuk beliau, yaitu badiru bil a'mal, bersegeralah untuk memperbanyak amal-amal soleh. Gitu. Kerjakan amal-amal soleh. Jadi seakan-akan kita berlomba-lomba untuk mengamalkan amal soleh, berbuat amal-amal soleh, berlomba-lomba. Ya. Bagaimana kalau berlomba-lomba? Jadi saling dahulu mendahulukan untuk beramal soleh. Di dalam Al-Quran sendiri, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada atau untuk mendapat pengampunan dari Tuhan kalian. Apa hal-hal yang membuat kita mendapat ampunan dari Allah? Maka bersegera kita berlomba-lomba untuk mengamalkan hal-hal tersebut. Dan kita juga sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amal-amal tersebut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Atau marilah kita berlomba-lomba untuk mendapat ampunan Allah dan untuk mendapat surga. Marilah berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan-amalan yang membuat kita, yang membawa kita kepada surga Allah,
yang lebarnya arduhas samawati wal ard, yang lebar surga Allah itu yaitu selebar langit-langit dan bumi, ya. Itu lebarnya. Jadi bukan hanya selebar bumi saja, tapi juga lebarnya surga itu yang Allah telah buat bagi hamba-hambanya yang sukses menjalankan kehidupan ini, yang sukses menjalankan kehidupan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah telah perbuat itu, sudah disediakan oleh Allah, ya. Ya, itu surga. Jadi itu kita berlomba-lomba untuk menjalankan amal soleh. Kemudian amal-amal soleh itu banyak sekali yang Allah. Jadi bukan hanya satu jenis, ya. Sehingga kita kalau tidak berbuat amal soleh, maka tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya Allah, ya Allah, saya itu tidak bisa, nggak ada seperti itu. Saya tidak bisa beramal, tidak bisa, tidak ada, karena banyaknya amal-amal soleh itu sudah banyak. Termasuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, amal soleh. Membaca Al-Qur'an, amal soleh. Membaca istighfar, amal soleh. Saking banyaknya amal soleh. Bersedekah itu amal soleh. Bersedekah, memberikan minum, amal soleh. Bahkan ketika orang itu datang ajal mereka itu pengen dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, minta sedikit pun kepada Allah, saking menyesalnya, ya, saking menyesalnya tidak berbuat banyak amal soleh ketika hidup di dunia ini. Jadi ya Allah, mundurkan umur, mundurkan ajal kami ya Allah. Fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Kalau dimundurkan sedikit pun, maka saya akan bersedekah. Maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang-orang soleh. Itu saking menyesalnya. Apalagi orang yang memang kurang amal solehnya ketika hidup di dunia. Amal solehnya sedikit, apalagi, ya. Orang yang amalnya juga sudah dipandang banyak, tapi masih kurang untuk lebih memperbanyak lagi amalan-amalan soleh yang ia akan kerjakan apabila diberi kesempatan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jemaah sekalian, maka kita mumpung diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Badiru bil a'malis shalihah. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Fitanan, ya, di zaman-zaman fitnah ini. Kaqitu'il laili, seperti kaqitu'il lailil mudlim, seperti waktu di waktu zaman, di waktu malam yang gelap. Di waktu zaman fitan ini bagaikan malam yang gelap. Bagaimana kita berjalan di malam yang gelap, atau kita berada dalam keadaan pada saat malam yang gelap, kita tidak akan melihat apa-apa, ya kalau sekarang itu sudah ada listrik. Bayangkan kalau kita hidup di suatu kampung yang terpencil di waktu malam, jauh dari listrik, tidak ada penerangan, itu kita tidak bisa melihat apa-apa. Kalau di waktu malam tidak ada penerangan, bulan tidak ada, gitu. Jadi apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian? Itu maksudnya kebenaran dan kebatilan itu tidak
bisa kita lihat dengan jelas, tidak bisa kita bedakan. Ya. Kadang-kadang kebenaran dikira kebatilan, kadang-kadang kebatilan dikira kebenaran sehingga kita lakukan. Kebenaran dikira kebatilan sehingga kita tinggalkan. Seperti kita hidup dalam malam yang gelap gulita, tidak jelas. Ya. Jadi di zaman-zaman fitnah seperti ini, jangan lupa untuk kita berlomba-lomba untuk beramal soleh. Amal soleh itu sudah banyak, baca istighfar juga amal soleh. Baca sholawat amal soleh, baca Al-Quran amal soleh. Jadi ini dulu ya, seperti apa yang dialami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penginnya untuk memperbanyak amal soleh. Mereka itu berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, enak kalau jadi orang kaya, kata mereka. Mereka itu berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka juga sholat, kami sholat, mereka sholat. Kemudian lebihnya mereka dari kami, mereka itu bisa bersedekah. Karena mereka memiliki kelebihan harta. Ini para sahabat dulu, sahabat-sahabat yang miskin itu, pengen mereka itu bersedekah. Jadi sampai bilang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, enaknya ya jadi orang kaya, kata mereka. Mengapa kok enak? Ya enak. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka ikut puasa juga. Kemudian yang kami lebih dari mereka itu bersedekah. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka itu bersedekah dengan harta dengan kelebihan hartanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga jadi contoh bagi kita. Ya. Contoh bagi kita bagaimana kita itu selalu ingin untuk beramal soleh. Ngelihat orang lain beramal soleh, kita lebih pengen lagi. Ya Allah, senangnya kalau mereka sudah sholatnya tidak bolong-bolong, puasanya tidak bolong-bolong, maka masih bersedekah. Jadi bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada mereka bahwa sedekah itu bukan hanya dengan harta. Inna fi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu sedekah. Jadi orang yang tidak bisa bersedekah dengan harta, Allah tidak batasin sedekah itu dengan harta. Bisa dengan membaca subhanallah, itu sudah amal soleh, sudah sedekah. Membaca subhanallah sedekah. Wa bi kulli tahmidatin sedekah. Dan setiap membaca alhamdulillah, tahmid, itu merupakan sedekah. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala sedekah. Maha karim Allah Subhanahu wa taala. Ya karim. Maha murah hati Allah Subhanahu wa taala. Hambanya yang miskin yang tidak bisa bersedekah, tapi Allah tetapkan ada sedekah dengan jalan lain. Itu membaca alhamdulillah, itu sedekah. Walaupun hanya ringan di dalam lisan, tapi ternyata diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saldo kita, langsung masuk saldo kebaikan kita. Membaca alhamdulillah, seakan-akan kita itu tidak peduli, ya. Tidak terasa. Tapi karena kebaikan hati Allah, kemurahan Allah bagi hambanya, maka Allah itu berikan. Wa bi kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir merupakan sedekah. Takbir membaca Allahu Akbar. Apalagi ketika selesai sholat, itu juga dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan
itu ketika selesai sholat membaca subhanallah sebanyak 33 kali, kemudian alhamdulillah sebanyak berapa? 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Kalau itu selalu dibaca setiap sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Jadi menyempatkan alhamdulillah 33. Jadi ghufirat dzunubuhu, maka Allah ampunin dosa-dosanya walaupun dosa itu seperti buih di lautan. Dosanya satu orang tapi dosanya seperti buih lautan. Sangat banyak buih ya. Kalau di dunia itu sangat banyak buih lautan. Jadi walaupun seperti itu dosanya akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Gitu. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal soleh. Jadi amal soleh tidak ada alasan bagi hambanya yang tidak beramal soleh. Karena amal soleh sudah banyak jenisnya, banyak macamnya. Membaca Al-Quran juga amal soleh, apalagi membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Oh, tidak bisa membaca Al-Quran. Apa? Yaitu mendengarkan Al-Quran juga ibadah. Tidak bisa membaca sendiri, tapi mendengarkan. Mendengarkan bacaan orang lain, itu juga ibadah. Termasuk amal soleh. Ketika telinga ini banyak diperdengarkan dengan membaca Al-Quran, maka kita mendapat pahala dari Allah. Maka juga insya Allah juga ini menjadi sebab-sebab kita dalam penjagaan atau lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Qur'an dibaca, fastami'u, maka dengarkanlah. Jadi mendengarkan Al-Qur'an itu merupakan ibadah juga. Ya, bukan hanya membaca Al-Qur'an yang termasuk ibadah, termasuk yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengarkan. Fastami'u lahu, maka dengarkanlah bacaan Al-Qur'an itu. Wa ansitu, dan dengarkan baik-baik. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat dari Allah. Jadi mendengar Al-Qur'an juga termasuk sebab mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan Al-Qur'an. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran tapi mendengarkan. Bagaimana mendengarkan Al-Quran? Ya, kalau ada bacaan-bacaan Al-Quran dengarkan sejenak. Dengan mendengarkan itu, apalagi kalau sekarang itu sudah sudah banyak ya media-media untuk kita mendengarkan bisa mendengarkan bacaan Al-Quran. Punya HP, setel Al-Quran. Daripada kita mendengar hal-hal yang lain, coba Al-Quran dengarkan. Setiap hari berapa menit kita mendengar Al-Quran. Jadi kita lebih membiasakan bagaimana kehidupan kita itu bisa berubah. Jadi kehidupan bisa berubah karena kita ada keinginan untuk merubah diri kita sendiri kepada hal yang lebih positif dari hal-hal yang sebelumnya. Kadang-kadang kan kita ingin berubah kehidupan kita, tapi diri kita ini tidak ada keinginan untuk berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah suatu kaum itu tetap di itu saja sampai kaum itu ada keinginan untuk merubah dirinya sendiri, ada keinginan untuk berubah kehidupannya. Jadi dengan apa? Dengan cara hidupnya juga harus berubah. Ya, cara hidupnya harus berubah.
Jadi berubah yang asalnya menghambur-hamburkan waktu yang tidak ada manfaatnya, maka sekarang berubah. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Bahkan menggunakan waktu sebaik-baiknya itu di antara ciri orang Islamnya itu bagus. Di antara ciri keislaman seseorang itu baik adalah apabila telah menggunakan waktu sebaik-baiknya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Gitu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi